Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Muhlis, mahasiswi dari Universitas Hairun, program studi akuntansi. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu siapa? Siti Nur. Ibu Siti Nur. Saya akan bertanya sedikit tentang dagangan hari ini, dagangan Ibu hari ini. Baik Ibu, pertama modal awal yang dikeluarkan sebagai usaha yang Ibu jual ini itu berapa ya? Sampai modal awal itu sedikit saja. Modal kan banyak. Iya. Berapa itu? Paling tinggi sudah 500. 500.000 ya. Ya. So berapa lama Ibu berjual? Jual di sini. Berjual di sini sudah berapa lama ya? Dari 10 tahun ya. Terus juga dagangan Ibu ini ditanam sendiri atau dari ambil dari agennya? Ambil dari agen ya. Terus pendapatan Ibu sehari berapa ya? Tergantung tempe jualan terdapat rata. Berapa ya kira-kira kalau sehari? Kalau tempe jualan tempe pendapatan paling tinggi sudah satu hari kan kan 2 orang tuh. Iya. Satu hari paling tinggi sudah 1 juta. 1 juta ya sehari. Kalau paling rendah 500. Biasanya satu hari itu dagangan Ibu laku semua atau ada yang udah habis? Atau ke hari-hari penting kayak pengunjungnya banyak itu di hari-hari apa ya? Atau Hari Minggu. hari Minggu, hari libur. Hari Ya? Jumat. Kan orang Ya, itu biasanya hari-hari pasar ya. Iya. Oke, baik Ibu. Selain Ibu berjualan apa nih? Kuning ada, selain kuning ada pisang sama buraka. Itu harganya pasti beda-beda ya. Kalau pisang itu berapa? Satu sika ya. Ada 20, ada 10.000, ada 5.000. Kalau kuning? Kuning itu 1 kilo. Kalau 1 kilo 25. 25 ya. Iya. Kalau untuk tempatnya ini disewa atau disediakan gratis oleh pemerintah? Maksudnya disediakan cuma tuh kan bayar lewat saja tadi. Bayar leo ya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya, kesediaan waktunya. Terima kasih. Baik, itu saja hasil wawancara saya dengan Ibu Siti Nur, dan dilanjutkan lagi dengan penjelasan praktik-praktik perbankan syariah di Indonesia. Baik, setelah kemarin saya melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Barito, sekarang saya akan menjelaskan teori terkait praktik perbankan ekonomi syariah di Indonesia. Perspektif praktik perbankan ekonomi syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya menghindari praktik riba atau bunga. Perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral. Prinsip-prinsip utama yang memadu perbankan syariah meliputi yang pertama yaitu riba atau bunga. Melarang pengenaan atau penerimaan bunga, menggantinya dengan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Yang kedua yaitu gharar atau ketidakpastian, menghindari transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan, menekankan kontrak yang jelas dan bertransparansi. Yang ketiga yaitu masyir atau judi, menghapus transaksi yang didasarkan pada peluang atau spekulasi murni, mendorong investasi yang bertanggung jawab dan manajemen risiko. Yang keempat yaitu keadilan, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, mempromosikan tanggung jawab sosial dan perilaku etis. Prinsip-prinsip ini melampaui perbankan tradisional dan mempengaruhi cara transaksi keuangan dilakukan di pasar. Penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam pasar dapat diamati dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu pembiayaan dan investasi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama mudarabah atau bagi hasil. Kemitraan di mana suatu pihak investor menyediakan modal sementara pihak lain atau pengusaha pengelola bisnis
keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati sebelumnya. Model ini dapat diterapkan dalam pengaturan pasar di mana pengusaha membutuhkan modal untuk membeli barang atau memperluas bisnis mereka. Yang selanjutnya itu musyarakah atau kemitraan. Kemitraan di mana semua mitra menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha patungan. Ini dapat diterapkan untuk usaha kolaboratif dalam pasar, seperti membangun kios bersama atau menggabungkan sumber daya untuk membeli grosir. Yang selanjutnya yaitu murabahah atau penjualan harga pokok ditambah keuntungan. Penjualan di mana penjual mengungkapkan biaya barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian dalam pasar, memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dengan pemahaman yang jelas tentang biaya dan keuntungan. Yang kedua yaitu transaksi dan perdagangan. Di sini ada berbagai item-itemnya, itu salah satu salam atau penjualan maju. Kontrak di mana pembeli membayar barang di muka tetapi pengiriman ditangguhkan hingga tanggal kemudian. Ini dapat berguna untuk mengamankan pasokan di muka untuk barang musiman atau memastikan ketersediaan item tertentu dalam pasar. Dan yang selanjutnya itu istisna atau kontrak untuk pembuatan. Kontrak di mana pembeli membayar produk yang akan diproduksi dengan penjual bertanggung jawab atas proses produksi. Ini dapat diterapkan di pasar di mana pengrajin atau perajin memproduksi barang atas pesanan. Yang selanjutnya itu ijarah atau sewa. Kontrak di mana pemilik aset, misalnya kios atau peralatan, menyewakannya kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Ini dapat digunakan untuk menyediakan akses ke sumber daya bagi penjual atau bisnis di pasar. Yang ketiga yaitu pertimbangan etis. Di sini ada beberapa item juga. Yang pertama itu harga yang adil. Prinsip Islam menekankan harga yang adil dan mencegah penipuan harga atau manipulasi. Ini berlaku untuk transaksi pasar di mana penjual diharapkan menawarkan barang dengan harga yang wajar. Yang selanjutnya yaitu transparansi dan kejujuran. Transparansi dalam transaksi sangat penting dengan pengungkapan yang jelas tentang kualitas produk, asal, dan potensi risiko. Ini mendorong kepercayaan dan keyakinan dalam lingkungan pasar. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Perbankan Islam mendorong tanggung jawab sosial termasuk mendukung masyarakat lokal dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilihat dari inisiatif yang menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil atau dukungan bagi individu yang kurang mampu dalam pasar. Tantangan dan peluang. Meskipun penerapan prinsip perbankan syariah di pasar menawarkan manfaat potensial, tantangan juga ada, yaitu yang pertama yaitu kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip perbankan syariah di kalangan pelaku pasar sangat penting untuk implementasi yang sukses. Yang selanjutnya itu infrastruktur dan dukungan regulasi. Mengembangkan infrastruktur dan kerangka kerja regulasi yang tepat yang mendukung praktik perbankan syariah dalam pasar sangat penting. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan kemitraan. Membangun kemitraan yang kuat antara lembaga keuangan Islam, pemangku kepentingan pasar, dan badan pengatur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pasar yang etis dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, integritas pasar perbankan syariah ke dalam pasar menghadirkan peluang signifikan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, pasar dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, mempromosikan keadilan ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan semua peserta. Namun, mewujudkan potensi ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan infrastruktur yang mendukung dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan utama. Sekian dari pemaparan materi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.